Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi manajemen mutu dari mata kuliah Manajemen Industri Pangan. Sebelum saya menjelaskan materi ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri atas nama Francisca Adelani Novia, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian manajemen mutu. Mutu merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan ketetapan waktu produksi. Para pakar, yaitu Suhardi tahun 2004 juga telah mencoba mendefinisikan mutu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menurut Crosby, mutu adalah conformment to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang disyaratkan atau yang distandarkan. Yang ketiga, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, dan seterusnya. Selanjutnya, perkembangan mutu. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap, yaitu menurut Sadbeck tahun 1996. Yang pertama, inspeksi atau inspection, yaitu konsep mutu modern ini dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control. Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu atau EQ. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian pengendalian mutu atau QC yang independen. Bagian pengendalian mutu memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian produksi. Para pemeriksaan mulai dibekali dengan perangkat teknik statistik, pengambilan sampel, dan lain-lain. Yang ketiga, jaminan mutu atau quality asuransi. Pengendalian mutu berkembang menjadi jaminan mutu atau QA. Bagian jaminan mutu atau QA difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan auditi operasi, pelatihan, analisis kerja teknis, dan petunjuk operasi untuk meningkatkan mutu. Jaminan mutu atau QA bekerja sama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. Yang keempat, manajemen mutu atau quality management, yaitu untuk mengatasi persaingan. Aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan dirancangkan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang kelima, manajemen mutu terpadu atau total quality management. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan total quality management. Yang ketiga, sistem manajemen mutu. Terdapat beberapa klausul yang membahas mengenai definisi mutu yang diterima secara universal dan didefinisikan yang telah ada dan dilihat beberapa persamaannya. Yang pertama, mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Sistem manajemen mutu memberikan gambaran bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum dari manajemen mutu, antara lain menurut Gaspers tahun 2001. Yang pertama, sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dan proses kerja. Yang kedua, sistem manajemen mutu berlandaskan dan pada pencegahan terhadap kesalahan-kesalahan yang akan timbul.
Yang ketiga, sistem manajemen mutu mencangkup klausul, tujuan atau objektif, pelanggan atau customer, hasil-hasil atau output, proses-proses atau proses, masukan-masukan atau input, pemasok supplier, dan pengukuran umpan balik dalam dan mampu maju atau measurements for feedback and feedward. Tujuan ISO tahun 1901 berbanding 2008 adalah mengembangkan dan mempromosikan standar-standar untuk umum yang berlaku secara internasional. Tujuan utamanya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dapat mencapai dan mempertahankan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah capai dan dapat dipertahankan. Organisasi dapat memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Kendala dalam penerapan ISO 9001 berbanding 2008. Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Sehingga dalam penerapan, setelah organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua ini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA atau Plan Do Check Action. Terkadang perencanaan matang yang sudah disusun dari awal mulai hancur di tengah jalan karena ternyata pelaksananya tidak semudah yang dirancangkan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus. Menurut Gaspar di tahun 2012, faktor yang paling dominan adalah yang pertama tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor tenaga kerja berperan besar dalam penerapan sistem manajemen mutu. Yang kedua, mesin atau alat. Mesin atau alat merupakan sarana pendukung tenaga kerja dalam melaksanakan sebuah sistem. Yang ketiga, metode atau prosedur. Metode atau prosedur ini yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan hal yang mendukung tercapainya standar mutu untuk kepuasan pelanggan. Yang keempat, From berguna untuk mencatat semua aktivitas perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima, uang atau modal sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai uang atau modal yang cukup, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak akan berlangsung dengan lancar. D. Klausul ISO 9000-an berbanding 2008. Kasus 1 yaitu ruang lingkup dalam klausa ini secara persyaratan standar telah menekankan untuk memenuhi kepuasan pelanggan melalui aktivitas dan aplikasi sistem mutu, termasuk proses-proses untuk peningkatan terus-menerus dan jaminan kesesuaian. Klausa 2, referensi normatif. Klausa ini hanya memuat referensi-referensi yang harus dipersiapkan oleh kontraktor untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9000 berbanding 2008. Klausa 4, sistem manajemen mutu persyaratan umum dalam pimpinan dan mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengolahan yang sistematis dan dengan cara yang dapat dibuktikan. Klausa 5, tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak atau top management commitment. Klausul 6, manajemen sumber daya penyediaan sumber daya. Satu organisasi harus menetapkan dan memberikan sumber-sumber daya yang perlu secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001 berbanding 2008 serta meningkatkan efektivitas terus-menerus dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Klausul 7, realisasi produk. Dalam hal perencanaan realisasi produk, organisasi harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada di bawah pengendalian
agar memenuhi persyaratan produk. Klausul 8. Pengukuran analisis dan peningkatan persyaratan umum. Dalam klausul 8 tentang pengukuran analisis dan peningkatan, di mana organisasi harus menetapkan rencana-rencana dan menerapkan proses-proses pengukuran, pemantauan, analisis, dan peningkatan yang diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, menjamin kesesuaian dan sistem manajemen mutu, dan meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu. Metode analisis. Analisis statistik deskripsi adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sekian dari presentasi, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.